Sobat Bincang Energi, kenalin aku Maida yang akan menemani kalian semua dalam Bincang Energi siaran terkini atau BEST. Seperti biasa, hari ini aku dan rekanku akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi. Halo Sobat Bincang Energi semua, kenalin aku Fali bersama Maida akan membawakan berita yang lagi happening banget nih soal energi selama 2 minggu ke belakang. Kira-kira apa aja ya? Yuk langsung kita simak sama-sama berita pertama kali ini. Nah Sobat Ben, berita pertama kali ini dilansir dari kompas.com mengenai pengoperasian kabel listrik bawah laut terpanjang di Indonesia. Sobat Ben tahu nggak sih kalau PT PLN Persero mengoperasikan jaringan interkoneksi Sumatera Bangka melalui bawah laut dan merupakan interkoneksi kabel listrik terpanjang di Indonesia? Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto mengatakan pengoperasian kabel listrik bawah laut terpanjang di Indonesia dengan kabel interkoneksi 150 kV sepanjang Sumatera Bangka ini diharapkan mampu mendorong perekonomian Bangka. Menurut Wiluyo, dengan adanya sistem interkoneksi ini berpotensi memberikan penghematan biaya pokok produksi sebesar Rp795 per kWh atau sekitar Rp1,03 triliun per tahun. Nah, betul banget nih Sobat Ben. Sistem interkoneksi ini juga bisa menghadiri defisit daya di Bangka saat terjadi pemeliharaan ataupun gangguan. Dengan sistem interkoneksi ini juga kami bisa melepas ketergantungan penggunaan bahan bakar minyak, tambah Wiluyo. Menurut Wiluyo, sistem interkoneksi itu selaras dengan rencana pemerintah untuk menyambungkan jaringan kelistrikan di berbagai pulau. Pemerintah telah merencanakan adanya super grid, yaitu infrastruktur kelistrikan yang membentang dari timur hingga ke barat. PLN akan memperhatikan juga faktor supply and demand dalam interkoneksi tersebut. Selain itu, General Manager Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PLN, Dahlan, menjelaskan sistem interkoneksi berpotensi mengurangi pemakaian BBM-BO sebesar 91,98 juta liter dan B30 sebesar 137,29 juta liter per tahun. Menurut Dahlan, kabel laut sepanjang 36 km sirkuit atau KMS yang terhubung ke Bangka merupakan yang terpanjang di Indonesia. PLN juga menciptakan interkoneksi dengan membangun submarine cable, saluran udara tegangan tinggi dengan 150 kV sepanjang 25,7 km dan saluran kabel tanah 3,4 km. Dahlan juga mengungkapkan, Bangka sangat membutuhkan listrik dari Sumatera. Ada banyak potensi di Bangka yang menunggu pasokan listrik seperti tambak udang, hotel, smelter timah, pengolahan sawit, dan industri kecil. Karena Bangka bukan penghasil batu bara dan gas, secara efektif dan efisien dalam mengalirkan listrik adalah dengan menyambungkan kabel laut dari Sumatera. Selanjutnya, Dahlan juga menambahkan kalau pengoperasian kabel listrik bawah laut ini tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat Bangka, apalagi kelistrikan di Pulau Bangka saat ini masih defisit. Pembangunan infrastruktur kelistrikan interkoneksi Sumatera Bangka ini juga menggantikan pembangkit tenaga gas yang biayanya pembangunan itu sangat mahal sekali. Nah, Sobat Ben, itu tadi berita pertama yang rilis tanggal 17 April 2022 lalu oleh kompas.com. Semoga semakin banyak wilayah-wilayah Indonesia yang dilistriki ya Sobat BM. Nah, Sobat Bincang Energi semua, berita yang menarik kita bahas selanjutnya adalah tentang potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP sebagai pembangkit beban puncak atau base load. Dikutip dari duniaenergi.com, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab besar memajukan energi baru terbarukan atau EBT. Indonesia berkomitmen mencapai karbon normal atau net zero emission pada 2060 atau kalau bisa lebih cepat. Untuk menuju ke sana, ada dua sasaran antara yakni pencapaian bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 29% pada 2030. Nah, Sobat Ben, ternyata salah satu jenis EBT yang bisa menggantikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebagai pembangkit beban puncak atau base load adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Sumber daya panas bumi melimpah karena Indonesia berada di kawasan gunung api atau Ring of Fire. Pasokannya stabil dan efisiensi konversi panasnya di atas 90%. Namun masa pembangunannya agak lama dan hal itu akan berakibat pada mahalnya harga listrik panas bumi.
Nah, benar banget nih Maida. Disebutkan juga oleh Prijandaru Effendi, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, yang mengatakan peran pemerintah terutama untuk memperpendek masa pembangunan pembangkit panas bumi agar harga jual listrik lebih murah dan fleksibel bagi pengembang. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Haris Yahya, Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Menurutnya, ada 6 poin yang bisa mempercepat pembangunan EBT di Indonesia, yakni rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang harga EBT, penerapan Permen SDM tentang PLTS atap, mandatori bahan bakar nabati atau BBN, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudian perizinan usaha dan mendorong demand ke arah energi listrik. 4 dari 6 poin itu berada di wilayah pemerintah, 2 lainnya yakni mandatori BBN dan di ranah produsen BBM, dan mendorong demand bergantung pada konsumen. Ada juga argumen lain nih Val, dari Bapak Ahmad Yuniarto atau Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE. Pada kesempatan yang berbeda mengatakan bahwa perusahaan pengembang panas bumi harus bisa mencapai efisiensi yang tinggi agar harganya bisa kompetitif. PGE berkomitmen terus mengembangkan panas bumi dan memastikan implementasi environment, social, and governance atau ESG menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi PGE. Penerapan aspek-aspek ESG ini merupakan upaya dalam memberikan nilai tambah serta dukungan PGE pada program pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, khususnya pada panas bumi. Komitmen PGE dalam pengembangan energi panas bumi dapat berkontribusi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan Goals ke-7 atau energi bersih dan terjangkau, Goals ke-8 atau pekerjaan yang layak dan pembangunan ekonomi, dan Goals ke-13 pada penanganan perubahan iklim pada Sustainable Development Goals atau SDGs. Semoga ke depannya akselerasi pemanfaatan EBT di Indonesia dapat dilakukan secara cepat dan merata yang tentunya berpihak pada kesejahteraan rakyat yang dapat memanfaatkan energi bersih berbasis EBT ini. Nah, berita selanjutnya dikutip dari laman berita yang sama yaitu dunia stripenergy.com mengenai regulasi untuk investasi hulu migas. Kenaikan harga minyak dunia diharapkan dapat mendongkrak produksi migas nasional lantaran keekonomian proyek menjadi menarik, apalagi adanya perbaikan ekonomi pasca menurunnya pandemi COVID-19 di berbagai negara yang menjadikan kebutuhan energi terus meningkat. Namun, memanfaatkan momentum harga tidaklah cukup. Tetap harus ada dorongan dari pemerintah berupa insentif maupun perbaikan regulasi. Widyawan Prawira Atmaja, praktisi migas senior, mengungkapkan bahwa eksplorasi perlu dilakukan untuk mendongkrak produksi. Ditambah lagi, menurut dia, jika pemerintah melalui kontraktor migas bisa menemukan 2-3 blok migas lain seperti blok Cepu dengan produksi yang cukup tinggi. Selain itu juga perlu Sobat Ben ketahui kalau situasi kenaikan harga minyak memang tidak serta-merta membuat investor tertarik untuk berinvestasi atau melakukan kegiatan eksplorasi karena kenaikan itu salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini. Namun demikian, Indonesia harus tetap mengoptimalkan daya tarik investasi migas pada tahun-tahun ke depan. Investasi migas ini adalah investasi jangka panjang, jadi investor harus memiliki keyakinan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk itulah, Undang-Undang Migas menjadi solusi untuk menarik investasi migas ke Indonesia. Nah, benar banget nih Vali. Terkait dengan RUU Migas, Beni Lubiantara juga menyampaikan bahwa hal penting yang harus menjadi fokus saat ini adalah memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak dunia untuk memberikan sinyal yang menarik bagi investasi migas di Indonesia. Insentif, kebijakan fiskal, dan kemudahan untuk berusaha semuanya bermuara di RUU Migas. Gimana nih Sobat dan semua? Mengomentari kebutuhan minyak, setiap tahunnya tentu akan terus bertambah. Jika berkaca pada produksi minyak pada tahun 2021 yang hanya mencapai 660.000 bph dari target produksi sebesar 705.000 bph.
Konsumsi minyak pada 2050 diperkirakan meningkat sebesar 139% dari konsumsi saat ini yang sekitar 1,66 juta barel per hari atau BPH menjadi 3,90 juta BPH pada tahun 2050. Sementara untuk konsumsi gas diperkirakan akan meningkat lebih besar lagi. Konsumsi gas saat ini sekitar 6.000 juta standar kaki kubik per hari atau mmSCFD, lalu diperkirakan akan meningkat menjadi 26.112 mmSCFD pada 2050 atau meningkat sebesar 298%. Nah, Sobat Bincang Energi, gak kerasa nih, kita sudah sampai di berita terakhir dalam BES edisi ke-26 hari ini. Sebagai berita penutup kita kali ini, kita hadirkan berita yang baru banget kita semua rayakan nih, yaitu peringatan Hari Kartini, tanggal 21 April lalu, di mana kesetaraan gender adalah poin yang selalu diperjuangkan oleh Ibu Kartini. Melalui ruangenergi.com, PLN mendorong iklim kerja sehat melalui pengarahutamaan gender dalam mewujudkan Women Empowerment. PT PLN Persero mendorong peran perempuan untuk menjadi pemimpin dan mengoptimalkan kemampuannya. Hal ini ditegaskan melalui peluncuran Statement of Corporate Intent (SCI) atau dokumen persetujuan bersama tentang pengarahutamaan gender di lingkungan perusahaan. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengatakan momentum Hari Kartini menjadi waktu yang tepat bagi Kementerian BUMN meluncurkan kesepakatan bersama seluruh perusahaan BUMN, di mana untuk mendorong perempuan untuk bisa menjadi pemimpin. Selain itu, Bapak Erick Thohir juga menegaskan Kementerian BUMN mendorong jumlah peran perempuan di jajaran direksi BUMN. Sepanjang tahun ini setidaknya sudah 16% keterisian perempuan di jajaran direksi BUMN. Targetnya pada akhir 2023 mendatang komposisi ini bisa mencapai 25%. Pengarahutamaan gender di tubuh BUMN saat ini menjadi salah satu indikator penilaian atau KPI. Menurutnya, dengan iklim yang aman dan nyaman bagi perempuan akan mendorong kinerja perusahaan lebih baik ke depan. Wah, gimana nih Sobat Ben? Keren banget kan? Sekarang kiprah dan peran perempuan sebagai pemimpin sudah banyak didukung nih. Selain Erick Thohir, dukungan juga datang dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang mengatakan bahwa PLN akan terus mendorong keterlibatan perempuan dalam pengembangan PLN. Darmawan mengatakan perusahaan terus membuka kesempatan bagi perempuan di PLN mengembangkan potensi dan karirnya. Langkah ini, kata Darmawan, dilakukan PLN melalui peluncuran Statement of Corporate Intent atau SCI atau dokumen persetujuan bersama tentang pengarahutamaan gender di lingkungan perusahaan. Nah, Sobat Ben, masih tentang perayaan Kartini. Berita serupa juga datang dari dunia stripenergy.com yang menulis mengenai kisah menarik Kartini, pelaut Pertamina yang berhasil menjelajahi laut menggapai cita-citanya. Kadek Diah Ayu, seorang officer crewing di PT Pertamina International Shipping, berhasil menavigasikan kapal dan berlayar di kapal VLGC Pertamina Gas 2, VLGC Pertamina Gas 1, MT Modul, dan MT Mangunjaya dengan rute pelayaran domestik dan internasional seperti United Arab Emirates, Iran, Ras Laffan, dan Fujairah. Wah, Sobat Ben, gimana? Keren banget kan para Kartini penggerak energi ini? Yuk kita dukung terus kiprah perempuan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama di semua sisi tanpa adanya diskriminasi gender. Nah, itu tadi Kartini versi BES kita. Gimana nih Kartini versi Sobat Ben semua? Oke, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung BES di hari ini. Kita sudah membacakan berita-berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan. Bener banget nih, tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi semua untuk gak ketinggalan di acara-acara Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget dari BES, BEM, Ruben, Forben, Podcast, dan masih banyak lagi. Program-program keren Bincang Energi dapat Sobat Ben akses juga di websitenya, yaitu bincangenergi.id, dan bisa follow akun Instagramnya di @bincangenergi.
Jadi, jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Baik, aku Valih dari Bincang Energi. Dan aku Maida dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan, sampai ketemu di BES 2 minggu ke depan.